Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NIM 1901040042. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas A Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat. Artikel yang telah saya buat berjudul Analisis Wacana dengan Peranan Konteks pada novel 5.1, karya Muhammad Kamal Ihsan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis konteks yang terdapat dalam wacana pada novel 5.1, karya Muhammad Kamal Ihsan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kalimat dan dialog yang terdapat dalam novel 5.1, karya Muhammad Kamal Ihsan. Sumber data penelitian ini adalah novel yang berjudul 5.1, karya Muhammad Kamal. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik simak, catat, dan dokumentasi untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan cara data yang sudah terkumpul akan diseleksi. Kemudian, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 3 teori, yaitu konteks, novel, dan wacana. Penelitian tersebut, hasil yang ditemukan yakni konteks linguistik, konteks epitemis, konteks sosial, konteks fisik. Konteks fisik terdapat 4 data, konteks epitemis terdapat 3 data, konteks sosial terdapat 3 data, dan konteks fisik terdapat 6 data. Jadi jumlah yang ditemukan dalam penelitian ini sebanyak 16 data. Data yang kita temukan, yang pertama, konteks linguistik. Konteks linguistik adalah konteks yang di dalamnya berkaitan dengan konteks bahasa yang sering disebut dengan nama konteks. Dalam penelitian ini, saya akan memberikan contoh hasil analisis saya mengenai konteks linguistik. Terdapat dalam kutipan Zarista, Alexandra merindukanmu, atau Zarista yang merindukan Alexandra. Pulanglah ke sini, ada deru ombak sabaran yang ingin dia ajarkan. Ada burung-burung senja yang merindukan pelajaran agar hidup lebih kau pahami. Zarista masih di tempat yang sama, di sini. Ada muara keikhlasan yang mulai beriak rindunya Alexandra. Konteks linguistik pada data tersebut, kata Zarista, Alexandra merindukanmu, atau Zarista yang merindukan Alexandra. Kalimat pulanglah ke sini, ada deru ombak kesabaran yang ingin dia ajarkan. Dan kata Alexandra menunjuk pada satu referen, yaitu Alexandra yang merindukan Zarista. Keberadaan teks penjelas pulanglah ke sini ada deru ombak kesabaran yang ingin dia ajarkan, membuat kalimat menjadi koherensi antara kalimat pertama dengan kalimat sesudahnya, sehingga maksud yang disampaikan jelas. Data yang ditemukan kedua adalah konteks fisik. Konteks fisik adalah tempat terjadinya peristiwa dari pemakaian bahasa digunakan pokok pembicara dalam berkomunikasi, dan sebuah tindakan dari orang yang sedang melakukan komunikasi. Konteks fisik yang ditemukan dalam novel 5.1, karya Muhammad Kamal Ihsan, terdapat 6 data konteks fisik. Kita berikan contoh satu konteks fisik yang kita temukan pada kutipan cerpen berikut ini. Pagi itu, Kairo betul-betul tidak bersahabat, padahal banyak rutinitas yang telah berbaris dalam saf rencana setiap orang dan menunggu untuk dihap satu persatu nilai sakralnya. Bus merah yang biasa aku tumpangi menjadi saksinya. Transportasi tua itu dipenuhi orang yang berebut oksigen sehingga suasana menjadi sesak dan pengap. Berdasarkan kalimat tersebut dapat diketahui bahwa konteks fisik pada data tersebut adalah di Kairo dan seseorang sedang berada di dalam bus yang sangat padat penumpang. Topik yang sedang dibahas adalah pagi hari yang sangat tidak bersahabat. Data yang ketiga yang ditemukan adalah konteks epitemis. Konteks epitemis merupakan latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh penutur dan lawan tutur dalam berkomunikasi. Saya akan memberikan satu contoh konteks epitemis yang saya temukan dalam penelitian terhadap novel 5.1, karya Muhammad Kamal Ihsan. Terdapat dalam
Kutipan cerpen, bagaimana cara kita berbicara, nak? Aku yang buta ini sangat ingin melihatmu, dan kau yang bisu pasti sangat ingin berbicara padaku, bukan? Kata guru Tantawi dengan mata yang basah. Zarista tiba-tiba ikut menangis, air matanya sudah tak mampu tertahan lagi. Data tersebut menunjukkan bahwa Zarista dan Tantawi menginginkan dirinya sempurna seperti orang lain, dapat melihat dan berbicara seperti orang lain. Namun Allah menyayangi mereka dengan cobaan yang diberikan kepada mereka. Dari data tersebut dapat ditarik konsep epitemis, yakni bahwa mereka menerima apa yang diberikan olehnya, tetapi Zarista ingin berbicara kepada Tantawi dan Tantawi ingin dapat melihat Zarista. Data yang terakhir yang saya temukan adalah konteks sosial. Konteks sosial adalah relasi sosial dan latar yang melengkapi hubungan antara penutur dan mitra tutur. Relasi merupakan konteks yang berkenaan dengan dua jenis hubungan. Saya akan berikan satu contoh mengenai konteks sosial yang telah saya temukan dalam novel 5.1 karya Muhammad Kamal Ihsan. Dalam kutipan cerpen berikut ini terdapat konteks sosial. Aku ingin kau jujur, nak. Apa kau mencintai Zarista? Tanya Mahmud kepadaku tiba-tiba tanpa basa-basi. Penutur dari data tersebut diketahui adalah Mahmud dan mitra tuturnya adalah aku atau Ihsan. Sedangkan objek tuturnya adalah Zarista. Hubungan Ihsan dengan Mahmud adalah murid dan guru. Sedangkan Zarista dan Ihsan adalah orang yang baru mengenal dan bertemu waktu itu di bus, kemudian Zarista akan menjadi istri dari Ihsan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.